Siapa sangka, seorang wanita yang hidup dalam kegelapan bisa menemukan cahaya melalui cinta? Siapa sangka, seorang ustadz yang dihormati bisa jatuh cinta pada seseorang yang memiliki masa lalu kelam? Kisah ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang harapan, perubahan, dan takdir yang tak bisa ditebak. Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, di antara hiruk-pikuk kendaraan dan cahaya lampu yang selalu menyala, seorang wanita bernama Ayu berjalan pelan di sepanjang trotoar. Malam, ini seperti malam-malam sebelumnya, dingin, sepi, dan penuh kebingungan di dalam dirinya. Suara kendaraan yang melintas di jalan raya, musik dari klub malam, dan tawa lelaki yang berseliweran di sekelilingnya hanyalah latar belakang bagi kehidupannya yang penuh dengan luka. Ayu bukanlah gadis yang dilahirkan untuk hidup dalam dunia malam. Ia dulunya seorang gadis biasa yang memiliki impian seperti anak-anak lainnya. Namun, hidup terkadang tidak berjalan sesuai rencana. Ayu kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis saat ia baru berusia 16 tahun. Tanpa sanak saudara yang peduli dan tanpa pegangan hidup, ia terseret ke dalam dunia yang penuh dengan godaan, rayuan, dan keterpaksaan. Awalnya, ia berpikir hanya akan bertahan sebentar, sekadar mencari jalan keluar untuk bertahan hidup. Namun, semakin lama ia terperangkap semakin dalam, hingga akhirnya ia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Setiap malam, Ayu berusaha menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya sementara. Namun, semakin hari, keyakinannya semakin pudar. Apakah masih ada jalan kembali untuknya? Ataukah Tuhan telah menutup semua pintu untuk orang sepertinya? Namun, meski tubuhnya terjebak dalam dunia yang kelam, hatinya tidak pernah benar-benar mati. Dalam diam, ia masih sering berdoa, meskipun sudah lupa bagaimana caranya. Ia masih menatap langit setiap malam, berharap ada jawaban. Ia masih menyimpan mimpi, meskipun kecil, bahwa suatu hari ia bisa hidup seperti orang lain, tanpa ketakutan, tanpa beban, dan tanpa masa lalu yang terus menghantuinya. Malam itu, hujan turun dengan rintik kecil, membasahi trotoar yang mulai sepi. Ayu berjalan perlahan, mendekap dirinya sendiri untuk menghalau dingin. Langkahnya tanpa arah, pikirannya pun kosong. Hingga akhirnya, ia sampai di depan sebuah masjid kecil di ujung jalan. Masjid itu sederhana, tidak besar dan megah seperti masjid-masjid di pusat kota, tapi suasananya begitu damai. Cahaya lampu di dalamnya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ayu terdiam sejenak di depan gerbangnya. Dari dalam, samar-samar terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Hatinya bergetar. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara yang begitu menenangkan. Perlahan, ia melangkah mendekat, duduk di bangku kecil yang ada di pelataran masjid. Ia menutup matanya, membiarkan suara itu mengalir masuk ke dalam jiwanya. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Ayu membuka matanya dan melihat seorang pria muda keluar dari dalam masjid. Jubah putih yang ia kenakan tampak bersih, wajahnya teduh, dan sorot matanya begitu lembut. Ia adalah Ustadz Rahmat, seorang pendakwah muda yang dihormati banyak orang di sekitar masjid itu. "Apa Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Ayu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ada orang yang peduli bertanya hal seperti itu padanya. Biasanya, orang-orang hanya menatapnya dengan jijik atau menghakimi. Dengan ragu, ia mengangguk pelan. "Saya hanya duduk sebentar," jawabnya singkat. Rahmat tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau butuh air atau ingin beristirahat sebentar, masjid ini selalu terbuka untuk siapa saja." Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Ayu merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang berbicara padanya tanpa nada merendahkan. Ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai bagian dari dunia yang kotor, tapi sebagai manusia. Setelah pertemuan itu, Ayu merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak mengerti mengapa, tapi setiap malam ia merasa ingin kembali ke masjid itu. Bukan untuk beribadah, karena ia masih merasa tidak pantas, tetapi hanya untuk duduk di bangku kecil itu, mendengarkan suara adzan,
daya perasaan dan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kadang, dari kejauhan, ia melihat Rahmat memberikan ceramah kepada jamaah masjid. Ia mendengarkan dengan seksama, meskipun sebagian dari kata-katanya sulit dipahami karena sudah lama ia menambah pelajaran agama. Namun, ada satu hal yang selalu terngiang di pikirannya. Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi bagaimana ia ingin memperbaiki dirinya. Malam demi malam berlalu, dan Ayu semakin sering datang ke masjid itu. Namun, ia selalu menjaga jarak, takut jika ada orang yang mengenalnya dan mengusirnya. Baginya, cukup hanya duduk di luar dan mendengarkan dari kejauhan. Itu sudah cukup untuknya. Sampai suatu hari, Rahmat kembali melihatnya. Kali ini, ia mendekat dan duduk di bangku yang sama. "Saya sering melihatmu di sini," katanya pelan. "Apakah ada sesuatu yang kamu cari?" Ayu terdiam. Ada ribuan jawaban di kepalanya, tapi tak satu pun bisa diucapkan. Akhirnya, ia hanya menjawab dengan jujur. "Saya hanya ingin merasakan ketenangan." Rahmat tersenyum. Setiap orang mencari ketenangan, tapi ketenangan yang sejati hanya ada jika hati kita dekat dengannya. Kata-kata itu membuat hati Ayu bergetar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara beberapa jamaah terdengar dari dalam masjid. "Ustadz, mari masuk. Waktunya sholat." Rahmat mengangguk, lalu menatap Ayu sekali lagi sebelum beranjak. "Masjid ini selalu terbuka untuk siapa saja, termasuk untukmu." Sejak malam itu, Ayu mulai berpikir lebih dalam tentang kehidupannya. Ia mulai meragukan keputusannya untuk tetap bertahan dalam dunia yang selama ini ia jalani. Namun, di sisi lain, ia takut bagaimana jika orang-orang tahu siapa dirinya? Bagaimana jika Rahmat pun akhirnya menolaknya? Ayu ingin berubah, tapi rasa takutnya terlalu besar. Setiap kali ia mencoba melangkah ke arah yang lebih baik, bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Suara-suara yang menghakimi selalu terdengar di kepalanya. Ketika desas-desus mulai menyebar bahwa seorang wanita dari dunia malam sering datang ke masjid, banyak orang mulai mencurigainya. Beberapa jamaah bahkan menegur Rahmat. "Ustadz, lebih baik jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Kita tidak tahu niatnya." Ayu mendengar semua itu. Hatinya hancur. Ia sadar, tidak semua orang bisa menerima dirinya. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk mundur. Ia kembali ke kehidupannya yang lama, kali ini dengan hati yang lebih terluka daripada sebelumnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Rahmat tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari berlalu dengan berat di hati Ayu. Sejak memutuskan untuk menjauh dari masjid, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ketenangan yang sempat ia rasakan seakan lenyap begitu saja, digantikan dengan perasaan bersalah dan kehampaan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia kembali menjalani hidupnya seperti dulu, namun kini terasa jauh lebih menyakitkan. Setiap malam, Siarja menatap langit dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah aku benar-benar tidak pantas untuk berubah?" Namun, seperti biasa, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Namun, Allah selalu punya cara untuk membimbing hambanya yang tersesat. Suatu malam, saat Ayu sedang duduk di dalam kamarnya, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum, Ayu. Aku tidak tahu apakah pesan ini akan kau baca, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Jika hatimu bergetar, itu pertanda bahwa Allah masih menunggumu. Pulanglah, masih ada jalan untukmu." Ayu menatap pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu siapa pengirimnya. Rahmat, tangan Ayu gemetar. Ia ingin membalas, tapi apa yang harus ia katakan? Haruskah ia meminta maaf? Haruskah ia mengatakan bahwa ia takut? Atau justru harus ia lupakan saja semua ini dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa? Namun, sebelum sempat memutuskan, air matanya sudah jatuh lebih dulu. Malam itu, ia menangis dalam diam, membiarkan hatinya berbicara dengan Tuhan.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar meminta pertolongannya harinya. Dengan langkah berat, Ayu memberanikan diri kembali ke masjid. Ia tidak peduli jika orang-orang memandangnya dengan tatapan sinis atau penuh kecurigaan. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal. Ia ingin berbicara dengan Rahmat. Saat sampai di halaman masjid, ia melihat sosok itu sedang duduk di serambi, membaca Al-Quran dengan tenang. Ayu menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, lalu melangkah, mendekat. Ketika Rahmat melihatnya, ia tidak tampak terkejut, seolah sudah tahu bahwa Ayu akan datang. Dengan senyum yang sama seperti malam itu, ia mempersilakan Ayu duduk di sebelahnya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Ayu dengan suara gemetar. Aku lelah. Aku ingin berhenti, tapi aku takut." Rahmat menutup Al-Quran yang sedang ia baca, lalu menatap Ayu dengan penuh ketenangan. "Takut pada siapa?" tanyanya lembut. Ayu menunduk. "Takut pada dunia. Takut pada orang-orang yang tidak akan pernah menerima aku. Takut kalau aku berusaha tapi tetap gagal." Rahmat mengangguk pelan. "Takut itu wajar, tapi Allah tidak menilai hasil, Dia menilai usaha. Tidak ada satu pun manusia yang bisa lepas dari dosa, tapi yang membedakan adalah siapa yang mau kembali kepadanya." Ayu terdiam. Kata-kata itu seperti menusuk jantungnya. Seakan semua kebimbangannya selama ini mendapat jawaban. Lalu, tiba-tiba, Rahmat mengucapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. "Jika kau benar-benar ingin berubah, aku ingin menawarkan sesuatu. Aku ingin menikahimu." Ayu terkejut. Ia menatap Rahmat dengan mata lebar, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Kenapa?" Suara Ayu bergetar. Rahmat tersenyum. "Karena aku ingin membimbingmu. Aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan masa lalumu, aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu." Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa begitu dihargai, begitu diterima. Tapi apakah ia pantas? Keputusan Rahmat untuk menikahi Ayu tidak diterima dengan mudah oleh semua orang. Keluarganya, teman-temannya, bahkan sebagian besar jamaah masjid menolak. "Kenapa harus dia?" tanya salah satu sahabat Rahmat. "Masih banyak wanita baik-baik di luar sana. Kenapa harus seseorang dengan masa lalu seperti itu?" Ibunya pun menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Nak, apakah kau benar-benar yakin? Aku tahu siapa dia, kan?" Namun, Rahmat tetap tenang. "Aku tahu siapa dia sekarang. Aku tidak peduli siapa dia di masa lalu. Jika Allah bisa menerima taubat seorang hamba, siapa aku untuk menolaknya?" Perjalanan menuju kehidupan baru tidak mudah. Tak bagi Ayu. Ia harus berjuang. Tidak hanya melawan pandangan orang-orang, tetapi juga dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana ia merasa tidak layak. Ada saat-saat di mana ia merasa ingin menyerah. Namun Rahmat selalu ada di sisinya, mengingatkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Hari demi hari, Ayu belajar tentang agama, tentang ibadah, tentang arti hidup yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Hari pernikahan mereka tiba. Ayu berdiri di depan cermin, mengenakan hijab putih yang sederhana namun anggun. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang berbeda. Bukan lagi seorang wanita dengan masa lalu kelam, tetapi seseorang yang diberi kesempatan kedua oleh Allah. Saat ia berjalan menuju pelaminan, ia melihat banyak wajah di sekelilingnya. Ada yang tersenyum tulus, ada yang masih ragu. Namun, yang paling ia perhatikan adalah Rahmat. Ia berdiri di sana, menunggunya, dengan senyum penuh ketenangan. Ijab kabul berlangsung dengan khidmat. Suara Rahmat saat mengucapkan akad begitu lantang, penuh keyakinan. Dan ketika semua itu selesai, Ayu tidak bisa lagi menahan air matanya. Semua ini terasa seperti mimpi. Kisah Ayu dan Rahmat adalah bukti bahwa tidak ada manusia yang benar-benar terpuruk jika ia masih memiliki harapan. Masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa diubah,
tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Ayub pernah berpikir bahwa ia tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi nyatanya, Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali. Setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Ada yang terlahir dalam kebaikan, ada yang harus mencari kebaikan di tengah gelapnya dunia. Namun, satu hal yang pasti, setiap orang berhak mendapatkan cahaya. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, jika Allah sudah menetapkan cahaya untuknya, maka tidak ada yang bisa menghalangi.